Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin jamaah Masjidil Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 21 November tahun 2024 hari Kamis, mari kita bersama-sama mengaji sekitar 5 menit membaca kitab Lubabul Hadis. Nomor halaman. Nah, ini bab tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, halaman 21. La ilaha illallah. Selain Allah. Sudah semuanya? Sudah. Ini tentang la ilaha. Jadi la ilaha illallah kalimat tauhid. Makanya syahadat adalah syahadat itu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi yang pertama kali kesaksian terhadap tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan hanya Allah jilah Tuhan di jagat raya alam semesta ini. Kemudian syahadat Rasul itu kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu hak seorang Nabi utusan Allah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah yang namanya miftahul jannah. Jadi kuncinya surga. Jadi orang tidak mungkin masuk surga tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya nanti yang terakhir itu seandainya katakanlah orang tidak pernah sholat sekalipun, tidak pernah baca la ilaha illallah, mungkin pada saat ijab qabul nikah gitu ya, itu nanti tetap dia bergerak neraka, nanti tetap dia selama dia la ilaha illallah tapi murni. Artinya la ilaha illallah dia tidak pernah mensekutukan Allah. Tapi kalau kita la ilaha illallah lafal kita, tapi kalau dalam praktek kehidupan kita masih mensekutukan Allah, contoh itu kan makanya kan musyrik itu kan tidak bisa diampuni. Contoh menyembah pohon, meyakini benda-benda dan sebagainya bahwa ada kekuatan selain Allah, itu musyrik. Mau baca la ilaha illallah 1000 kali, musyrik tidak terampuni. Contoh bodoh aja, bodoh nakal jahat baca la ilaha illallah tapi tidak pernah musyrik, masuk neraka pasti karena jahat. Tapi nanti itu akan diangkat. Kalau musyrik tidak bisa. Karena kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Makanya saya hati-hati sekali dengan musyrik. Ini saya bacakan. Man qala yawmi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrati ja'ata yaumil qiyamah wajhukal badir. Bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin, jadi barang siapa setiap hari, man qala barang siapa mengucapkan kulla yawmin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin, jadi sebanyak 100 kali. Ja'a yaumil qiyamah, maka pada saat datang pada hari kiamat, wa wajhukal badar, maka wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Kemudian yang berikutnya Nabi Muhammad bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ini kan ilmu. Jadi makanya fa'lam annahu, ketahuilah ketahuilah annahu, sebenarnya la ilaha illallah tidak benar selain Allah. Afdal dzikru, afdal di antara artinya afdal dzikru, seutama zikir, afdal dzikru la ilaha illallah wa la dzikrullah akbar, dan zikir yang akbar itu adalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah adalah ucapanku dan aku adalah Allah, dan siapa yang mengucapkannya maka dia masuk bentengku, dan barang siapa yang masuk bentengku maka dia aman dari siksaku.
Kemudian yang nomor 14, sampai kalah zakat badan-badanmu semua dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi zakatnya badan kita membersihkan. Zakat itu kan artinya membersihkan. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya tidak salah kalau ada yang orang itu tarikot la ilaha illallah. Itu ya tidak salah, memang caranya demikian. Karena tarikot Qadiriyah, Naqsyabandiyah, itu memang caranya memasukkan gitu. Jadi daripada kita nggak pernah baca, ya habis dia 40 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebetulan orang tua zaman dulu itu, yang pegang tasbih itu ya baik, sangat baik. Kenapa? Karena kalimatnya, lesannya basah, selalu dengan dikir. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melainkan Allah Ta'ala berfirman, benarlah hambaku, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, selain aku menjadi saksi kepada kamu semua dari para malaikatku, bahwa aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Kemudian barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ikhlas itu mukhlis, orang yang mukhlis, tidak mensyukurkan Allah semata-mata karena Allah, maka dia masuk surga, maka miftahul jannah. Kemudian nomor 11, dan siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kejelekan, jika dia hidup 1000 tahun, maka Allah akan menanyakan dosanya, tidak menanyakan dosanya sama sekali. Tapi ini pakai logika. Kalau orang selalu baca la ilaha illallah di awal sampai akhir, apa aja saya sempat berbuat dosa, paham nggak? Tidak boleh dimakan mentah, itu mungkin, makanya akan malu sendiri kan. Itu ada kisah seorang orang kafir cuma Nabi Muhammad ini. Wahai Nabi Muhammad, saya pengen masuk Islam, tetapi saya tidak mau apa-apa, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat apapun. Ya, jika demikian, maka persaksikanlah keislaman kami, ya Rasulullah. Saya hanya cukup membaca syahadat saja. Nah, boleh membaca syahadat saja. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang masuk Islam. Kemudian apalagi Rasulullah? Tidak apa-apa, tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa. Tapi satu, kamu tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong. Siap mudah itu Rasulullah. Hanya dia tidak, ya cukup membaca syahadat sana, kemudian tidak berdusta, tapi komitmen. Nah, akhirnya dia tetap tidak sholat, tidak puasa. Ya, akhirnya suatu saat dia tukang mau mabuk. Dia ingat, memang boleh mabuk katakan Nabi, tetapi nanti kalau saya ditanya, saya malu. Nah, kemudian mau melacur, ingat lagi, mau melacur, tetapi nanti kalau ditanya Kanjeng Nabi bagaimana, malu lagi. Akhirnya dia kembali ke Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, sungguh kecil, sangat sederhana permintaan, cukup tidak berdusta, tidak bohong. Tapi ternyata sangat berat, karena setiap saya melakukan, saya ingat sabda sehingga saya malu untuk melakukannya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya itulah hikmah membaca syahadat dan iman, karena cabang dari iman itu adalah rasa malu. Ya, itulah akhirnya hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya orang tersebut menjadi sahabat yang paling soleh di antara para sahabatnya. Itulah jadi hikmah dari kalimat la ilaha illallah sedemikian. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.